Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Pagi Vina, ketemu lagi nih kita. Halo teman-teman semua, apa kabar? Halo teman-teman, semoga sehat-sehat semua ya. Semangat di pagi ini. Yeay. Nah teman-teman, kita mau ngelanjutin yuk ngobrol-ngobrol sedikit lagi, atau banyak lagi juga gak apa-apa ya, tentang si privilege ini gitu. Masih ingat ya teman-teman yang terakhir kita obrolin? Soalnya gini teman-teman, sejak kita kemarin ngobrolin tentang privilege, kok kita jadi kayak banyak merenung gitu. Efek ke kitanya juga jadi banyak ya Juk ya. Betul, dan juga happy ya Vin ya, yang kerasa tuh wah. Iya bener. Padahal sebelumnya kita nggak ada kepikiran bakal kayak gitu ya emosi kita ya. Iya betul. Cuman entah kenapa kita malah jadi, loh kok ini ada sesuatu energi positif di balik menyadari privilege gitu. Jadi kita pengen nerusin lagi yuk. Iya, dan pengen nerusin lagi emosi positif yang terjadi karena ngomongin soal privilege ini ya. Betul. Terakhir kita ngomongin tentang privilege itu, kita ngomongin tentang pendidikan, terus ngomongin tentang bahasa. Nah kalau sekarang kayaknya kita pengen ngomongin tentang komunitas kalau gue juga. Nah ya boleh. Kita kan akhir-akhir ini sedang aktif di satu komunitas kan ya, di Eating Reorder gitu. Nah menurut gue berada di komunitas ini tuh bener-bener privilege juga gitu. Memang kalau orang mau bergabung komunitas ini bisa kok gitu, dan mereka bisa berusaha gitu, tapi poinnya adalah ketika lo sudah bergabung terus jadi banyak privilege di komunitas ini tuh sangat mendukung pengembangan diri. Kita tuh didorong banget untuk mengembangkan diri dan sangat didorong juga untuk mengembangkan orang lain. Jadi menurut gue itu komunitas yang sangat sehat dan jarang banget ya bisa didapatkan di mana-mana gitu. Pengalaman gue berapa puluh tahun hidup gitu. Kalau lu gimana Jok? Iya bener banget Vin, kayak mungkin yang terakhir gue mention di episode yang lalu kan sebenarnya, ingat gak Vin? Punya teman kayak lu, Eda. Iya kan? Inget dong. Iya, punya teman kayak Vina tuh suatu privilege. Bayangkan teman-teman, kalau sekarang ini orang yang kayak Vinanya gak cuma satu itu. Menurut gue tuh sesuatu banget juga ya, ketika kita ngelempar ide, most likely tidak akan ditanggapi secara negatif. Antara netral atau langsung ditimpali dengan ide-ide baru atau komentar yang positif ya. Betul sekali. Dan bagaimana tiap orang tuh, kita kan di sini tuh belajar ya untuk menghargai diri sendiri di komunitas ini gitu, dengan value yang ada di Eating Reorder ini. Mungkin gue nggak apa-apa ya Vin ya cerita ya, kalau di Eating Reorder tuh kita selalu ditekankan dan sering diulang-ulang value yang ingin kita latih setiap hari, yaitu gainers. Gainers itu adalah grateful, abundant, integrity, neutrality, enthusiasm, respect, dan sincerity. Nah, ini kan value-value positif yang ingin dilatih setiap hari ya. Jadi kalau misalnya orang pun berkomentar sesuatu, sangat terasa bahwa semua orang tuh belajar untuk meresponnya dengan positif. Nggak semuanya otomatis merespon dengan positif, tapi terasa sekali bahwa satu sama lain tuh saling belajar untuk merespon dengan positif gitu. Dan itu tuh menurut gue ya privilege ya Vin ya, bahwa ketika kita lempar suatu ide tuh gak disedot gitu semangatnya, tuh gak ketemu dementor gitu. Ngomongnya ke dementor ya. Pernah ngebayangin gak ngelempar ide gitu, terus belum kelar idenya udah langsung disanggah gitu ya. Betul. Itu kan pedih ya, sakit hati gitu. Bukan sakit hati maksudnya dalam artian mendendam, maksudnya hatinya sakit, broken heart gitu kita kalau misalnya ngasih ide langsung dilempar. Iya, patah hati ya. Terus ada juga kalau pas lagi ngelempar ide nggak direspon sama sekali, itu juga sama sih menurut gue, patah hati.
Kalau gue sih karena mengalami tidak direspon idenya atau mengalami juga langsung ditolak gitu. Jadi sebisa mungkin, kan patah hati kan sakit ya gitu. Jadi sebisa mungkin gue tidak melakukan hal itu kepada orang lain gitu. Regardless mungkin idenya tidak cocok dengan apa yang kita miliki gitu, tapi kan bisa dieksplor ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau gue sih seneng berada di komunitas yang menghargai atau berusaha menghargai dulu lah ya. Kalau semua menghargai, semua dieksplor idenya juga kacau ya. Tapi paling enggak berusaha gitu semua orang menghargai. Iya, betul. Bahwa ya semua orang yang ngomong tuh ya perlu diperhatikan lah ya. Regardless Iya. benar atau salah omongannya, atau mungkin cocok atau enggak gitu, tapi diperhatikan dulu lah gitu. Iya, betul. Setuju gue. Komunitas yang sehat lah ya gitu. Ini yang kita punyai sekarang. Betul. Kalau kita mau ingat-ingat tentang komunitas yang tidak sehat juga bisa ya teman-teman ya. Aku sih banyak ya komunitas yang tidak sehat. Gitu, tapi ya berusaha untuk tidak terbawa lah di komunitas tersebut. Dan kalaupun misalnya lagi toksik banget gitu, ya kalau udah nggak bisa dihandle ya ditinggalkan saja gitu. Di komunitas ini juga gue mendapatkan attitude yang gue suka. Jadi kalau ada orang lain yang ngomong, dicek kenapanya, maksudnya diberi kesempatan gitu ya. Kita tuh untuk mengetahui apakah orang ini ternyata punya background. Jadi nggak langsung ngejudge gitu. Judgment itu tuh sangat-sangat minim lah gitu dibandingkan dengan komunitas lain yang gue pernah alami gitu ya. Judgment terus sotoy itu tuh minim nggak gitu. Kalau nggak ada sama sekali juga nggak mungkin. Cuman semua orang tuh berusaha untuk memberikan vibe positif tanpa jadi toxic positivity gitu. Kan ada kan ya orang-orang yang toxic positivity gitu yang semuanya positif. Capek deh. Semua positif, semua bener, semua baik, tidak ada orang yang salah, tidak ada jadi, gitu juga ya. Jadi nggak bisa kritisi, nggak yang gitu juga ya gitu ya. Kita tetap bisa kritisi gitu. Iya, betul. Jadi gue seneng sih berada di komunitas yang sehat, dan gue bersyukur sekali sih gue punya komunitas yang bagus ya. Ini privilege lah buat gue sekarang berada di komunitas ini. Belum juga privilege yang lain ya. Kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang-orang hebat lagi di komunitas ini, betul. Bisa belajar dari orang-orang yang keren, lah itu udah nggak usah diomongin lah ya. Iya, udah, betul. Iya, udah teman-teman lihat lah ya dari IG story kita lah ya. Itu kalau misalnya lo bilang yang semua orang tuh kayak ingin tahu gitu alasan dibalik pernyataan seseorang, itu jadi kayak ini ya, kayak riset kualitatif gitu. Oh, betul. Ya bisa loh itu. Iya kan? Jadi riset kualitatif. Iya, jadi bener. Menurut gue itu adalah attitude dari researcher kualitatif, di mana pengen tahu underlying reason-nya kan. Iya, masalahnya. Underlying motives dari suatu pikiran atau perbuatan kan gitu ya. Betul. Dan orang tuh bisa kayak gitu kalau dia tuh netral, tanpa judgement gitu. Gue inget banget nih kalau misalnya dulu mau melakukan riset lapangan tuh pasti dipeseninnya ya netral gitu, nggak boleh ngejudge gitu. Ngomongnya nggak boleh ngejudge ya, bukan netral, karena pemahaman kita misalnya nih, apalagi kayak mahasiswa gitu ya, tingkat 1 ekskursi, disuruh riset mengenai misalnya sistem religi di satu desa yang masih tradisional gitu. Itu kan rentan judgement ya, apalagi yang di pedesaan kan masih banyak ritual-ritual tradisional gitu. Wah, kalau nggak netral susah. Nah, ini juga kayak gitu nih. Kalau misalnya di komunitas ini, yaitu ya value neutrality-nya tuh dilatih setiap hari, sehingga yang tadi kayak kata Vina tuh bisa terjadi gitu, bahwa orang-orang tuh kemudian ingin tahu dari suatu perkataan tuh motifnya apa sih gitu, underlying motifnya. Iya, betul. Privilege punya teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi kitanya nggak capek gitu, nggak kesedot gitu energinya tuh, nggak kayak dementor. Malah dapat energi tambahan ya. Betul. Energi baru. Dan ini teman-teman, dapat energi tambahan itu tuh nggak harus kemudian bergejolak ya, kayak yang heboh, aduh gue semangat gimana gitu. Kadang kita tuh
content aja gitu di hati tuh, gimana ya membahasakannya secara bahasa Indonesia tuh. Ada kejelasan baru, ada, karena jelas kan jadi lebih berenergi ya, bersemangat, tapi semangatnya tuh yang timbulnya di dalam jiwa, bukan jadi heboh atau hiperaktif gitu loh. Iya. Mudah-mudahan teman-teman pernah merasakan yang seperti itu juga ya, yang konten gitu. Atau mungkin ini kali, teman-teman mungkin pernah lihat orang yang energinya berlebihan, ngajak ini, ngajak itu, sana, kesini, sana, ke situ, yang sampai akhirnya kita jadi capek. Nah, bukan yang gitu ya teman-teman ya. Ini malah lebih terfokus gitu ya, Vin ya. Iya, malah jadi tahu apa yang mau dilakukan tuh apa gitu, bukan semua pengen. Gue sih masih ada beberapa komunitas lain yang menurut gue privilege-nya bagus gitu ya. Dengan gue ada di komunitas itu, gue merasa bisa berkembang. Dan bahkan kalau boleh jujur sih teman-teman, gue tujuan hidup gue tuh terbentuk pelan-pelan itu lewat komunitas-komunitas. Soalnya kalau kita memutuskan segalanya sendiri, mau pinter mau enggak, ada bahaya di situ, yaitu ya kita jadi selalu benar. Sementara kan kita kan manusia, tidak mungkin selalu benar. Ya. Jadinya nggak bertumbuh juga ya kalau punya. Sangat tidak bertumbuh. Jadi begitu gue ketemu komunitas A, komunitas B, komunitas C, jadi ngebentuk gitu, karena di situ gue dapat feedback, di situ dapat teman, bisa lihat siapa yang visinya mirip, misinya mirip atau cocok gitu. Kalau diajak ngomong nyambung. Kalau cuman mengandalkan pemahaman gue sendiri, yang gue godok sendiri, gue pikirin sendiri, gue jalanin sendiri, itu ada bahaya di situ. Gue selalu benar, dan ketika kita selalu benar, begitu dihadapkan dengan kegagalan lah atau kekacauan atau apa gitu, jadi gagap, kita kan langsung panik dan langsung akhirnya jadi stres. Jadi gue sih ketemu beberapa komunitas-komunitas positif ini, wah sangat-sangat privilege dan sangat-sangat bersyukur lah gue. Gitu. Apalagi Vin, privilege selain komunitas. Aduh, ini gue mau ke poin berikutnya, tapi kok nggak apa-apa lah ya. Teman-teman ini masih ada hubungannya sama komunitas tadi gitu. Tapi gue punya privilege yang gue tidak semua orang seumuran gue punya, yaitu gue punya badan yang sehat di usia segini. Gue merasa sangat bersyukur atas privilege tersebut. Gue bisa makan apa aja gitu. Oh iya betul Vin, punya badan sehat ya di usia yang sudah segini. Segini. Udah tahu lah ya teman-teman kalau dengerin kita terus berapakah usia kita. Segini. Tapi kan lu juga ngerasa gitu nggak, Juk? Oh iya, apalagi kalau misalnya dibandingin sama, nggak jauh-jauh deh, Juki yang 1,5 tahun lalu aja udah beda banget sama yang sekarang. Apa bedanya, Juk, yang lu rasain? Kalau dulu tuh gue tuh selalu merasa capek terus gitu ya. Makan tuh kan nasinya biasanya banyak ya, jadi tiap beres makan, apalagi makan siang tuh pasti tuh ngantuk. Lemes ngantuk gitu. Percaya atau tidak teman-teman, kemarin tuh gue baru ngobrol juga ya sama temen gue yang riset soal kesehatan, karena dia baru bikin novel soal kesehatan ini. Jadi ketika kita sering makan yang sehat-sehat nih, mikroba yang ada dalam sistem pencernaan kita tuh jadi berubah loh komposisinya gitu. Dan kemudian si mikroorganisme inilah yang akan kirim sinyal makanan apa yang bikin kita ngiler. Usus tuh adalah otak kedua kita loh guys. Dan kebayang gak sih kalau dulu tuh lihat donat ngiler, lihat martabak ngiler. Vin, jujur nih ya, gue ya, waktu kemarin gue ke rumah temen, disuguhin donat sama anggur, yang gue habisin duluan anggurnya dong. Beda sensasi ngilernya sekarang. Udah itu donatnya tetap gue makan, tapi itu nggak heboh kayak dulu gitu kalau makan, karena selain udah lebih ngiler lihat anggurnya, gue tahu kalau misalnya makan donatnya kebanyakan badan gue bakal nggak enak, dan gue nggak mau badan gue nggak enak. Itu tidak akan terjadi di Juki 1,5 tahun yang lalu. Itu 180 derajat dari Juki 1,5 tahun yang lalu.
ya privilege banget jadinya ya ketika umur nambah tapi kebugaran gue rasa makin bertambah juga. Itu privilege juga sih, dikasih Tuhan ya. kesempatan untuk mengubah gaya hidup dan belajar untuk terus memperbaiki diri ya biar lebih sehat gitu lah Vin. Betul. Kira-kira Gue juga sama Juk, gue ngerasa bisa lebih sehat. Mungkin ini belum yang paling sehat gitu, masih bisa lah ditingkatkan lagi kesehatan tersebut. Tapi dengan naik ke sini aja, gue merasa gue bisa punya privilege yang lebih banyak lagi. Contohnya, gue kan waktu dulu kan overweight ya, obesitas malah kan. Memikirkan mau olahraga aja tuh nggak ada gitu, kesana tuh nggak ada kepikiran. Karena ya sakit, jalan aja sakit kan ya, gimana mau olahraga gitu, jalan aja berat, jalan dikit keringetan. Makanya gue kayaknya seneng banget sama AC itu karena gampang keringetan gitu. Makanya lo bilang rumah gue hangat ya. Hangat, iya betul. Tapi ke bawah sampai sekarang sih kalau itu. Mau segini juga tetap gue kepanasan terus. Entahlah, mungkin ada yang sudah otaknya tuh ngebayanginnya dingin terus gitu kali ya. Itu juga lah ya. Tapi ya teman-teman, waktu aku datang ke rumahnya Juki, aku merasa di rumahnya Juki sangat penuh dengan kehangatan gitu. Ampe gue harus kipas-kipas penuh kehangatan. Rumah gue nggak ber-AC soalnya guys. Cinta alam. Iya, sangat ini natural ya. Terus apalagi ya yang bikin privilege punya sehat itu, baju juga gue seneng sekarang, jadi seneng bisa mix and match gitu. Lebih banyak pilihan baju dibandingkan dengan gue yang 2 tahun lalu ya, bajunya seadanya dan gue cuman bisa di toko tertentu gitu. Kalau sekarang gue bisa kemana aja gitu untuk cari baju. Terus gue gak gampang sakit gue Juk. Gue ngerasa kayak gitu ini. Oh iya, benar-benar itu ngaruh banget gue juga. Iya kan ya. Kayaknya sakit flu itu dulu kan rajin deh sakit flu ya, sebulan sekali mah ada gitu, atau enggak 2 bulan sekali. Sekarang kayak tapi bukan Jumawa ya ini ya. Almost dari awal tahun juga nggak ada sakit flu yang gimana banget gitu. Pernah kayak ada nggak enak tenggorokan, ya udah besoknya nggak apa-apa lagi kan, aman gitu. Iya. Sama kan kemarin juga gue kayak gitu kan, waktu kita mau rekaman gue agak-agak sakit tenggorokan. Tapi tapi Vin, gue yakin nih ini tuh gara-gara hidupnya bener nih. Hidupnya lagi bener ya, makannya bener, olahraga gitu. Karena gue pernah mengalami hal yang seperti ini juga waktu dulu gue pas lagi rajin fitness di yang 13-14 tahun yang lalu. Itu seriusan Vin, 2 tahun gue gak kena flu. Iya ya, ketahanan tubuhnya jadi. Iya tapi 2 tahun bayangin gak betul, kena betul flu. Setuju gue Juk, kalau lagi sehat kan ketahanan tubuhnya tapi bagus ya. Yang pengen gue emphasize di umur segininya itu Juk. Betul, iya. Ya karena ketika teman-teman yang lain dikit-dikit sakit kan. Iya, metabolismenya udah lebih lambat juga ya. Kalau itu sih setuju gue juga. Tentu saja ada part itu. Tapi nggak dominan gitu. Iya. Dan teman-teman gue, kalau misalnya gue aja udah ngerasa ini tuh lumayan banget. Wah, Vina tuh lebih deh perubahannya, gue yakin gitu. Perubahan Vina tuh lebih dahsyat loh daripada gue. Menurut gue peningkatan kebugaran lu tuh jauh lebih eksponensial dibanding gue. Iya sih, ini sangat-sangat beda sih yang gue rasain ya. Dan harusnya kan logikanya gitu, semakin tua semakin menurun ke fitnessnya ini semakin naik. Jadi ya moga-moga lah dalam setahun ini bisa lebih ini lagi, gue bisa merasakan dari privilege ini gitu, gue bisa manfaatkan lebih baik lagi. Kan tujuannya privilege emang itu ya, supaya kita bisa memanfaatkan privilege tersebut untuk hal-hal yang lebih baik. Betul. Terus ada satu lagi Juk yang gue merasa ini privilege Juk. Apa Vin? Tapi balik lagi ya komunitas dulu. Ini jadi kan gue yang dulu Juk sering banget sakit lambung, asam lambung, yang gue inget banget dulu waktu kerja sebulan sekali mah ada harus datang ke dokter, bahkan yang udah sampai si dokternya ini kayaknya harus dirawat, tapi waktu itu gue emang gak mau. Cuman
fakta bahwa gue dalam 1 tahun setiap bulan harus ke rumah sakit karena GERD, dan itu literally sakit gitu perutnya, bukan yang cuman kayak mual-mual doang gitu masih bisa dipaksa, enggak, udah sampai gerak dikit sakit, tidur baring kiri, baring kanan, baring gimana juga sakit. Nah, sejak beberapa tahun ke belakang kali ya, nggak ada tuh gue sakit GERD, asam lambung atau apapun. Kalau misalnya makan yang berantakan, kadang-kadang gesi bener ya. Tapi bukan ya, itu mah cuman dikasih dikasih obat yang menghindari gesi ya langsung hilang gitu. Nggak ada yang gimana banget. Udah. Nah, itu tuh menurut gue salah satu privilege juga. Ketika kanan kiri lo sering banget sakit, sering banget GERD, sering banget asam lambung dan segala-segala, gue bisa bebas gitu dari itu. Nah, paling gue itu Juk. Ada lagi nggak Juk lu privilege lain yang pengen diceritain nih sama teman-teman? Oh, buat gue, Vin, sekarang privilege gue adalah tinggal di Jogja. Gimana Juk? Tinggal di Jogja dengan pendapatan, bukan Jogja ya, dahulu kan sekarang lagi tidak ada income nih. Cuman waktu dulu tidak mendapatkan ya? Lagi tidak mendapatkan income. Jadi kalau dulu tuh pindah ke Jogja, tapi pendapatannya bisa lebih tinggi daripada mungkin rata-rata yang biasa didapatkan di Jogja. Menurut gue itu privilege ya. Apalagi gue kan tinggalnya tuh di pinggiran ya. Dan gue tuh inget dulu tuh daerah rumah gue yang di Bandung juga merupakan pinggiran Bandung. Dulu tuh itu pinggiran Bandung gitu. Dan masih deket sama sawah. Gue waktu kecil masih bisa main di sawah. Masih ngalat tutut, Vin, di sawah. Keong betul, kecil. ngambil keong kecil. Nah, kemudian kan daerah rumah tuh sekarang semuanya udah pemukiman, semua makin jauh lagi pemukimannya tuh. Jadi makin jauh lah yang masih ada sawah dan kebun itu tuh dari rumah gue yang dulu. Nah, pindah ke Jogja, kami tinggalnya di pinggiran lagi. Ya ampun, itu dekat banget yang namanya ke sawah, ke kebun. Jadi gue bisa bawa anak gue tuh buat main ke sawah lagi. Kalau pagi-pagi tuh bisa lihat Merapi. Waduh, itu privilege banget deh. Yang kalau jalan tuh dekat rumah gue, misalnya mau ke rumah temen gitu yang lebih timur gitu ya, jalan ngelewatin sawah, terus nanti ngelihat kemana ada kelihatan Merapinya gitu. Ini pemandangan matanya tuh wah luar biasa deh di pinggiran sini. Itu tuh privilege banget menurut gue. Dan ada extensionnya. Gue jadi kalau ke Jogja jadi selalu ada teman. Itu juga jadi extension privilege-nya Juki buat gue. Tadinya ada extension privilege untuk tempat nginep Vina, tapi karena hangat jadi bukan pilihan utama. Iya lagi bener lagi. Aduh. Tapi masih bisa kan? Bisa dong. Tapi ya itu ya, wah seneng gue udah berapa orang nih yang teman-teman yang berkunjung gitu nginepnya di sini mulu gitu. Happy sebenarnya gitu. Dan oh iya, kenapa nginep di sini tuh masih jadi pilihan juga buat teman-teman yang berkunjung? Karena dekat juga ke kota dari sini, ke pusat aktivitas gitu. Kayak 20 menit ketemu mall gitu. Jadi walaupun pinggirannya tuh yang aksesnya tuh gampang kemana-mana, toko buah banyak, warung sayur banyak gitu, yang gampang lah. Mau ke bioskop bisa, ke mall ada gitu, mau cari resto-resto yang kalau di Jogja tuh resto-resto mewahnya tuh malah minggir lagi ya buat nyari pemandangan gitu di tengah sawah. Gitu. Segitu ya. Happy lah gue di sini. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang di Bandung kalau pada nanya nggak balik lagi ke Bandung. Di sana seru ya. Iya gitu. Mohon maaf ya, di sini lagi menikmati hidup. Ya gitu, itu privilege gue sekarang, Bu.
Dan salah satu yang besar yaitu privilege yang besar ya. Betul, privilege besar banget sampai emang bikin mikir banget sih kalau misalnya mau pindah lagi gimana gitu. Apalagi anak sekolahnya menurut gue bagus ya. Ya itu, nanti teman-teman yang mau konsultasi tentang sekolah anak di Jogja boleh langsung Iya, boleh. DM atau kita bisa bikin sesi khusus ya tentang pendidikan di Jogja. Nah itu tadi teman-teman extension sedikit cerita tentang privilege yang kita punya gitu, dan lagi-lagi privilege ini kan sifatnya ke personal atau ke grup kecil ya teman-teman, jadi mungkin tidak apply langsung ke semua orang, tapi poinnya adalah untuk setiap privilege atau setiap berkat yang kita miliki itu kita upayakan untuk kita gunakan untuk kebaikan gitu, baik kebaikan kita, kebaikan orang lain, tapi bukan buat kita sia-siakan. Jadi semoga kita semua dan teman-teman juga bisa semakin menyadari privilege-privilege yang kita miliki dan memanfaatkannya. Gitu kali Jok. Betul. Oh ya, dan amin ya untuk doa-doanya, semoga-semoganya. Iya, amin. Kita ketemu lagi di podcast CCC. Dadah.